prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Athari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum, ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar, mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika min hibbuna wa yallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan menanggapi pernyataan dan apa yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar yang merupakan imam besar Masjid Istiqlal sementara menjabat memimpin perjalanan dakwah yang ada di Masjid Istiqlal. Di mana zaman rahmatullah pernyataannya tersebut, perkataannya tersebut adalah Masjid Istiqlal bukan hanya rumah umat Islam, melainkan rumah besar kemanusiaan. So, ini satu pernyataan. Kemudian pernyataan yang kedua yang kita akan klarifikasi atau kita akan tanggapi daripada pernyataannya dan perkataannya adalah bahwasanya semua agama itu sama. Maka pernyataan yang kedua ini zaman rahmatullah adalah pernyataan yang memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kenapa kita katakan memiliki konsekuensi yang sangat besar? Sebab pernyataan ini kalau dikatakan, kalau yang mengucapkannya, yang menyebutkannya orang alim tanpa ada paksaan, kemudian dia sadar mengatakan perkataan tersebut, maka perkataan ini bisa menyebabkan dia kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sudut yang kita akan sampaikan. Yang pertama, kalau dikatakan semua agama itu sama, mungkin kita akan mengatakan kepadanya, kalau begitu ente ke gereja saja kalau hari Minggu. Ente kemudian beribadah di gereja pada hari Minggu, misa. Sebab keyakinannya ente bahwasanya semua agama itu sama, orang Kristen dan Nasara mengajarkan keselamatan dan mereka akan masuk ke dalam surga. Maka silahkan ente kemudian ke gereja untuk melaksanakan misa, beribadah di masjid di gereja katedral yang di depannya Masjid Istiqlal. Kemudian yang kedua, kita katakan juga ya ente kalau mengatakan semua agama sama, ya silahkan ke wira, tempat peribadatannya orang Hindu, untuk beribadah di situ. Atau di mana saja yang ente ingin lakukan, apakah juga bisa juga di tembok ratapannya orang-orang Yahudi. Yang simple pemikiran yang seperti ini. Dan mungkin dia tidak akan mau. Karena kenapa zaman rahmatullah? Sebab pastinya bertolak belakang dengan apa yang dia pahami, apa yang dia yakini, apa yang dia selama ini pelajari. Jadi bagaimana mungkin sebuah dua perkara yang ingin diutarakan, ingin disampaikan kepada kaum muslimin, semua itu agama sama, sementara apa yang dia yakini, sementara apa yang dia ilmui tidak seperti yang dia ucapkan. Jadi kontradiktif antara ucapannya dengan keyakinannya. Dan simpel saja kalau dia mengatakan bahwasanya semua agama sama, ya silahkan saja. Ente kalau mau beribadah di gereja, bisa di gereja ke wira, atau bisa datang ke tembok ratapannya orang-orang Yahudi, dan kemudian ente menampakkan bahwasanya semua agama itu sama. Dan sangat perlu zaman rahmatullah seorang itu mengapresiasikan apa yang dia ucapkan. Kan konsekuensinya seperti itu. Ya, jadi sangat perlu apa yang Anda ucapkan itu Anda apresiasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi tidak usah ente juga sholat. Ya, misalnya ente tidak usah fokus ke sholat saja, ente bisa ke gereja, ente bisa ke tembok ratapannya orang-orang Yahudi di Israel sana, dan tempat-tempat peribadatan agama yang lainnya. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, saya tidak tahu kalau Nasaruddin Umar ini mengatakan demikian, apakah karena memang dia tidak tahu, atau dia pura-pura tidak tahu, atau memang ada misi terselubung yang ingin dia sampaikan atau ingin dia jalankan. Allah alam bisawab. Apakah dia menjadi perpanjangan tangan orang-orang Zionis atau Nasara untuk merusak akidah kaum muslimin? Karena ini sangat berbahaya zaman rahmatullah kalau dikatakan semua agama itu sama. Konsekuensinya sangat besar. Jadi saya sudah ucapkan tadi. Jadi sangat besar peranannya kalau seseorang mengatakan semua agama itu sama. Sangat besar sekali konsekuensi apa ucapan daripada apa yang disampaikan pada perkataan tersebut. Dan dikemanakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku.
Apakah beliau tidak membaca ayat ini, tidak memahami tafsirannya, atau tidak mempelajarinya? Tapi saya yakin beliau paham. Dan ketika beliau paham dengan ayat seperti ini, bagaimana pemahaman beliau terhadap ayat ini? Apakah dengan ayat ini kemudian kita menutup mata atau pura-pura tidak tahu, atau memang ada misi terselubung untuk merusak akidah kaum muslimin? Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina 'indallah al-Islam. Ayat ini mau dikemanakan? Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah terima semata dan tidak ada agama yang lainnya kecuali agama Islam. Jadi ketika seseorang beribadah, ketika seseorang itu berbuat baik, maka Allah sama sekali tidak akan pernah menerima kebaikan seseorang kecuali kebaikan itu dibangun di atas fondasi syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang menunjukkan dia seorang muslim. Jadi bagaimana mungkin ente yang sering membacakan khutbah, ente yang sering berceramah, menjadi imam besar, diangkat menjadi imam besar, kemudian membawa akidah yang merusak seperti ini, yang menyimpang seperti ini? Sangat berbahaya jamaah Allah, akidah seperti ini. Ini akidah rusak, akidah pluralisme, akidah ingin mengkaburkan akidah kaum muslimin berkaitan dengan wala dan bara'. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dari ayat tadi menegaskan bahwasanya sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ketika Anda beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, berbuat baik, maka tidak akan pernah diterima kecuali Anda membangun di atas kebaikan tersebut di atas agama Islam. Kemudian yang keempat, Allah katakan wa man yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tegas lagi ayat ini. Barang siapa yang mencari selain dari agama Islam, ya, selain dari agama Islam, maka sekali-kali apa yang mereka lakukan tidak akan pernah diterima, dan mereka nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Maka tiga ayat ini untuk membungkam apa yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar. Dan tiga ayat ini menunjukkan betapa jahilnya Nasaruddin Umar berkaitan dengan akidah kaum muslimin. Kalau dikatakan semua agama sama, maka tentunya ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, Yathrib pada saat itu beliau hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, dan ketika Nabi SAW melihat di kota Madinah ini ada agama selain daripada agama Islam. Di situ ada agama paganisme, kalau Anda salah sebut, agama yang menyembah berhala. Kemudian yang kedua ada orang Yahudi. Kemudian orang Islam, di mana jumlah orang Islam kaum muslimin pada saat itu, sahabat Muhajir dan Ansar ketika digabung itu jumlahnya 1.500. Orang Yahudi 4.500 dan agama yang lainnya yang menyembah berhala itu 4.000. Jadi kaum muslimin minoritas. Namun Nabi SAW ingin membuat kota Madinah ini menjadi damai, sehingga beliau membuat sebuah perjanjian damai, Sahifatul Madinah, antara Yahudi, orang-orang yang menyembah berhala, dan kaum muslimin, tiga agama pada saat itu. Kemudian dijalankan. Namun di belakangan, kemudian hanya beberapa tahun, orang Yahudi melanggar perjanjian dan sering mengintimidasi, menzalimi kaum muslimin, sehingga Nabi SAW, Allah perintahkan Nabi SAW untuk meraih orang Yahudi dan mengusir mereka dari kota Madinah. Ini menunjukkan zaman rahmat Allah, ya, mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika Nabi SAW di kota Madinah, di Yathrib pada saat itu, beliau berada di kota Madinah dan mendapatkan ada agama selain daripada Islam, maka Nabi SAW berusaha untuk bagaimana hidup rukun, hidup damai. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW tidak pernah mengatakan semua agama sama. Lakum dinukum waliyadin. Sangat jelas sampai hari kiamat ini berlaku ayat ini. Kemudian ketika Nabi SAW melihat orang Yahudi ini sering melanggar perjanjian, sering menzalimi kaum muslimin, sering mengintimidasi, merusak keamanan di kota Madinah, maka Allah memerintahkan nabinya untuk memerangi orang Yahudi dan mengusir mereka. Jadi tidak ada cerita zaman dalam Allah, semua itu agama sama. Semua agama bisa duduk berdampingan, beribadah satu sama yang lainnya, bergantian. Naudzubillah, dari mana pemahaman pemikiran yang rusak seperti ini? Jadi inilah pentingnya zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu di zaman fitnah yang sangat besar ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari du'at ila abwabi jahannam, dari para dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam, dari dai-dai yang ingin merusak akidah kaum muslimin. Terutama kita harus mempelajari akidah yang lurus, akidah yang sahih, akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW, para sahabat, kemudian diwariskan kepada para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena kenapa? Ya, ingat konsekuensi ketika seseorang itu tidak yakin dengan akidah Islam yang dia miliki, misalnya dia ragu bahwasanya ada agama yang sama dengan Islam kebenarannya, keadaannya, maka ini bisa seseorang itu murtad dari agama Islam. Artinya dia ragu dengan agamanya dan meyakini bahwasanya ada agama yang lainnya yang sama dengan Islam yang bisa menuntun mereka masuk ke dalam surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina 'indallah al-Islam. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, ya, masih mengakui ada agama selain daripada agama Islam yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima. Sehingga pernyataan Nasaruddin Umar ini adalah pernyataan jahil murakkab. Jahil murakkab, kalau dia tidak tahu, dia tidak paham. Kalaupun dia paham bahwasanya apa yang dia ucapkan ini adalah kebatilan, maka kita khawatirkan ada misi terselubung yang dia ingin sampaikan.
Apa misi terselubung adalah ingin merusak akidah kaum muslimin dengan mengajarkan kepada kaum muslimin akidah-akidah yang batil, akidah-akidah yang tidak benar. Karena bagaimana mungkin kita mengatakan semua agama itu sama saja, semua agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada surga, sementara Allah di dalam Quranul Karim telah mengatakan sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Maka demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sebagai bantahan atas pernyataan sesat dan menyesatkan, pernyataan yang sangat keliru, pernyataan yang batil yang dibangun di atas kebodohan dan kejahilan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah keadaan sebagian manusia ingin mengajak manusia kepada akidah, kepada amalan yang menyimpang yang tidak diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.